7 Januari, tepatnya hari Kamis. Pada asar, kami melakukan perjalanan menggunakan Prima Jasa dari Purwakarta ke Terminal Guntur untuk sekedar merealisasikan rencana yang telah kita rundingkan jauh-jauh hari. I don't wanna sit in a get with you, baby, tonight. I don't wanna love, I don't wanna fight. I don't wanna have to tell you all the things I know. I don't wanna stay, but I don't wanna go. Dan setelah menikmati santapan bisa dikatakan enak meskipun hanya sekedar dengan tempe, kami melanjutkan perjalanan dari rumah sahabat menuju Terminal Guntur. Dan setelah itu persiapan mengecek kembali peralatan makanan yang hendak kami bawa ke atas puncak. Kami rasa semuanya sempurna. Kami melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum ke Cilawu. Namun di tengah perjalanan, teman kami yang bernama Eka membawa sepatu yang bisa dikatakan sedikit lagi akan mengalami kerusakan yang sangat parah. Alangkah beraninya, dalam keadaan cuaca yang tidak mendukung, ke Cikuray membawa sepatu yang jelek. Tentu jika dipaksakan akan mengakibatkan fatal, baik pada dirinya ataupun kepada kita selaku temannya. Kami tidak memperdulikan itu. Kami rasa nanti di base camp akan ada penyewaan berbagai macam peralatan camping. Kami sangat yakin. Kami tetap enjoy menikmati perjalanan di dalam angkutan umum sambil bercanda, menciptakan sebuah kesan yang nantinya akan kami ceritakan. Dan akhirnya kami tiba di Terminal Genteng, dan tidak menunggu waktu lama kami langsung memanggil tukang ojek dan langsung mencarternya. Bukan karena kami lemah, tapi alasan kami adalah ingin memajukan ekonomi masyarakat sekitar. Cukup bisa dikatakan murah, 25.000 per orang. Jaraknya sangat jauh dari Terminal Genteng menuju base camp Cikuray via Kiara Jangkot. Asik sekali, suasana yang sangat indah, kanan kiri dihiasi oleh pegunungan, dan luar biasa. Saya rasa tukang ojeknya mantan pembalap. Tidak ada ketakutan, tancap gas. Dan akhirnya base camp jalur pendakian Gunung Cikuray via Kiara Jangkot telah ada di hadapan kami. Kami langsung bergegas mengisi simaksi agar bisa langsung mendaki Gunung Cikuray. Dan selepas melengkapi simaksi, kami bergegas sebelum melakukan pendakian, laksanakan berdoa terlebih dahulu. Karena sekuat apapun tanpa berdoa tentu kita bukanlah apa-apa. Setelah kami rasa semuanya sudah siap, kami melaksanakan pendakian via Kiara Jangkot Gunung Cikuray pada pukul 1. Luar biasa. Bisa dikatakan cuaca pada saat itu sangatlah mendung. Menurut keterangan dari masyarakat sekitar,
minggu-minggu ini hujan senantiasa turun dan membasahi bumi Cikuray. Kami tidak memperdulikan itu karena kami rasa persiapan sudah maksimal. Tidak mungkin kami mengundurkan diri gara-gara cuaca. Cikuray menyambut semangat kami. Kami disuguhi oleh trek awal yang sangat luar biasa. Benar dugaan kami semua. Tepatnya di pertengahan jalan menuju pos 1, hujan turun membasahi bumi Cikuray dan kami pun bergegas untuk menggunakan jas pelindung badan daripada air. Karena sekuat apapun kita, bila mendaki tanpa jas, tentu saja hipotermia siap datang menghampiri kita. Jangan meremehkan hal sekecil apapun ketika kita mendaki. Kami melanjutkan perjalanan dalam keadaan hujan yang sedang turun membasahi bumi Garut. Kami tetap semangat dengan komitmen awal sebelum kami mendaki, tanpa ada istirahat sebelum nyampai pada pos 1. Ya, langkah kaki kami semakin tersendat-sendat, tergelincir, terjatuh. Namun kami tetap memaksakan untuk tidak beristirahat sebelum melewati pos 1, tepatnya Warung Simbo. Wah, akhirnya aroma dari bakwan atau istilah Sunda bala-bala dari pos 1 sudah mulai kami cium. Baru nyampe pos 1. Gimana? Satu kata buat Cikuray. Satu kata katanya. Kayaknya dia udah nggak bisa berbicara, Bung. Oke. Berteduh di pos 1 sambil menikmati kopi. Kopi yang tumpah satu oleh si brengsek. Satu kata buat Cikuray. Jos. Satu kata buat Cikuray. Ayam. Semoga duit. Kami melihat di Warung Simbo ada anak kecil yang sedang bermain dengan hangatnya api. Mungkin dia kedinginan. Kami sempat bercanda gurau dengan gadis yang sangat cantik. Ternyata anak kecil yang sangat cantik tersebut jadi peneman dari keluarganya dalam mencari rupiah, berjualan dan berkebun. Sungguh luar biasa. Saya doakan semoga engkau menjadi anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Selepas beristirahat, kami bergegas melanjutkan perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Dan tentunya trek akan semakin ekstrim dan kami berjalan dalam keadaan yang basah dikarenakan hujan masih tetap mengguyur bumi Cikuray. Kami tetap bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 2 dengan penuh semangat. Wah, ternyata dugaan kami salah. Trek semakin atas semakin menjadikan kaki kami kelelahan. Detak jantung kami semakin berdetak kencang. Napas kami semakin tidak teratur. Dan alhamdulillah kami tiba di pos 2 dalam keadaan yang masih tetap semangat. Kami sempat bercanda gurau untuk menghilangkan rasa lelah, rasa letih. Kita wawancarai pertama kali naik gunung ya? Ya. Pertama kali naik gunung, Langsung langsung disuguhi oleh ekstrimnya trek di Gunung Cikuray. Gimana kesannya? Satu kata buat Cikuray. Mantap. Mantap. Masih kuat? Kuat, siap. Beliau ini masih kelas 3 ya? Kelas 3. Baru pertama kali naik, langsung disuguhi oleh trek ekstrimnya Cikuray. Semoga kita sampai tujuan puncak. Kalau senyum manis kita nyari kafe.
Kali guys, mau aku ambil. Urai luar biasa, memberikan aku pengalaman baru. Trek yang curam bercampur dengan tanah yang masih basah, dihujani air. Kayu-kayu yang masih basah menjadikan sepatu kita mudah tergelincir. Semoga puncak yang didambakan dapat kita raih dengan penuh semangat. Anjing angger sesuai perjuangan. Semangat. Kami bergegas melanjutkan perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Kami rasa hujan akan tetap membasahi Cikuray. Kami tidak ingin bermalam di pos 2 tentunya. Kami melanjutkan dengan penuh semangat, dihiasi dengan canda dan tawa di sepanjang perjalanan. Kami berusaha untuk menghilangkan lelah dengan menciptakan sebuah kesan yang akan kami ceritakan kelak di masa yang akan datang tentunya. Dan setelah menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di pos 3 yang menurut cerita dari masyarakat bahwa di pos 3 ini banyak kejadian mistis. Kami mempercayainya dan kami tidak menghiraukan itu karena kami pun punya keyakinan mereka makhluk halus tanpa diganggu tidak akan mengganggu kita. Tentunya jadi pelajaran untuk kita semua selaku pendaki. Jangan sampai bertingkah laku aneh ketika kita berada di tengah hutan ataupun dikala kita sedang mendaki. Hormati semua yang ada di gunung, baik itu flora, baik itu fauna. Jangan sampai kita merusaknya, karena gunung itu untuk kita taklukkan dan untuk kita nikmati, bukan malah sebaliknya kita merusak daripada gunung tersebut. Kita terjebak di pos 4. Hujan semakin deras, terpaksa kami mendirikan flysheet, tenda darurat untuk melindungi tubuh kami dari dinginnya air hujan. Yang hujan masih belum reda, kita terpaksa buka flysheet di sekitaran pos 4 untuk menghangatkan tubuh terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke pos 5. Sambil menikmati jahe ditemani rokok 234 dan persiapan untuk melanjutkan perjalanan di malam hari menuju puncak. Tentu persiapkan. Jos. Pos 3 itu menang. Kian di malam hari dalam keadaan hujan. Cuaca sangat dingin kala itu. Suara hewan di tengah hutan menjadikan kulit kami merinding, bercampur dinginnya malam yang menusuk rongga daripada tubuh kami. Kami kelelahan. Hujan tidak semakin reda jika dipaksakan. Kami takut terjadi apa-apa dan akhirnya rencana mendirikan tenda di pos 8 gagal. Dan akhirnya kami mendirikan tenda di pos 6. Tidak membutuhkan waktu yang lama, kami bergegas bersama Koki. Ajay, wajahnya jelek. Oke guys. Serap iya teh. Aduh. Enak. Setan. Enak. Kurang cair bos. Enak. Setan-setannya. Pangseng. Hah? Bener teh? Santai mangga. Ini. Saya nanya. Saya lihat tuh. Setelah tubuh terisi dengan makanan dan kami sudah berada dalam keadaan kenyang,
Lampu tenda kami hidupkan, berharap mata ini berkenan untuk diajak berteman. Ternyata bukan hanya sekedar kaki, mata pun merasakan kelelahan tubuh ini. Tidak butuh waktu lama, tepat pukul 11 malam, kami tidur di dalam tenda dalam keadaan hujan yang masih mengguyur bumi Cikuray. Dan kami mempunyai rencana pukul 3:30 akan melaksanakan pendakian menuju puncak. Saya dan Eka tidak meneruskan perjalanan. 4 sahabat saya meneruskan perjalanan. Saya tidak memaksakan tubuh ini untuk berjalan lebih jauh karena saya takut terjadi apa-apa. Melanjutkan perjalanan dalam keadaan kaki yang tidak sempurna. Saya rasa Cikuray luar biasa. Saya pernah menaklukkan Sumbing, Slamet, Merbabu, Guntur tentunya. Namun baru kali ini kaki menyerah di tengah Gunung Cikuray. Tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan. Meskipun gagal menaklukkan Cikuray, tapi kebahagiaan tetap bisa saya dapatkan ketika mendapat berita bahwasanya sahabat yang 4, tentunya yang melanjutkan perjalanan ke puncak, berhasil menaklukkan Cikuray via Kiara Janggot. Terima kasih. Berita yang sangat dapat menjadikan hati ini senang, bergembira melihat kalian telah berhasil menaklukkan Gunung Cikuray. Dan tentunya lautan awan menjadi obat kelelahan daripada kawan-kawan yang berhasil menaklukkan puncak Cikuray. Selamat, kalian adalah juara. Kalian adalah pemenang. Terima kasih Cikuray. Pengalaman baru akan kami jadikan sebuah pelajaran. Terima kasih telah mendidik kami untuk bersabar dalam kelelahan untuk sekedar mewujudkan cita-cita. Namun perlu diingat, ketika kita mendaki puncak bukanlah tujuan yang utama. Tujuan yang utama adalah kembali dengan selamat. Thank for Cikuray.